Berbeda dengan pemerintah, tim kurator pilot Sritek menyebutkan bahwa untuk menyelamatkan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek melalui upaya going concern terancam gagal. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Heri Budi Utoyo justru berharap melalui going concern merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Hal itu disampaikan pada konferensi pers yang dilaksanakan di Hotel Old Stay, Kota Semarang pada Senin 13 Januari 2025. Sebelumnya, tim kurator Sritek mengatakan untuk menyelamatkan pilot Sritek dengan upaya melakukan going concern terancam gagal. Sebagaimana surat putusan PN Niaga Semarang dengan nomor perkara 2/PDT-Sus strip homologasi /2024/PN Niaga, PT Sinar Pancajaya, PT Biratek Industries, dan Prima Yuda Mandiri telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indo Barat Rayon berdasarkan putusan homologasi 25 Januari 2022 lalu. PT Sritek sendiri telah dinyatakan pilot pada 21 Oktober 2024 lalu oleh Pengadilan Negeri atau PN Niaga Semarang. Hal itu karena tidak membayar uang sebesar 5,5 miliar rupiah atas penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh CV Primajaya. Tim kurator pilot Sritek, Denny Ardiansyah, menuturkan secara normatif dalam proses kepilotan tidak ada perdamaian dan harus dinyatakan intervensi. Adapun dua cara penyelesaian, yakni melalui going concern atau pemberesan. Dari pihak pemerintah meminta untuk melakukan upaya going concern. Namun, dalam pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tertulis bahwa kerugian terhadap harta pilot menjadi tanggung jawab kurator. Hal ini yang menjadi upaya going concern belum bisa dilaksanakan. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Heri Budi Utoyo, menyebutkan bahwa dari awal FKSPN memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja. Hal tersebut termasuk ketika para karyawan PT Biratek Industri menginginkan PHK. Berbeda dengan Sritek yang justru ingin going concern dan tidak mau PHK. Kendati demikian, posisi anak perusahaan yang telah diakuisisi oleh PT Sritek, yakni PT Biratek Industri, mengalami penurunan kesejahteraan. Seperti para karyawan yang bekerja di sana tak lagi mendapatkan THR 2 kali gaji, dan sebagainya. Hal ini berimbas kepada para karyawan yang lebih memilih untuk PHK agar mendapatkan haknya. Kemudian pasca akuisisi, kemudian memang banyak hak yang telah dirubah bukan semakin menjadi baik, tapi semakin menjadi buruk. Salah satunya misalkan saya contohkan di Biratek. Biratek ketika THR yang sebelumnya itu selalu mendapatkan 2 kali gaji, tapi sekarang menjadi 1 kali. Bahkan yang terakhir kemarin 1 kali gaji pun harus diangsur. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, artinya secara hak yang didapatkan oleh pekerja, oleh buruh ketika dipegang oleh Sritek semakin tidak baik. Sementara Ketua DPW KSPN Jawa Tengah, Nanang Sutiono, menegaskan yang disampaikan para debitur dan pemerintah terkait tak adanya PHK itu berita tak benar. Menurutnya, sejak tahun 2021 secara bertahap telah dilakukan PHK. Ia mengatakan saat ini ada perbedaan keinginan antara manajemen PT Sritek dengan para karyawan PT Biratek Industri, di mana PT Sritek menginginkan going concern, namun karyawan PT Biratek Industri tak mendukung keputusan tersebut. Nanang menjelaskan alasan para karyawan memilih untuk PHK karena mereka selama bekerja di bawah manajemen PT Sritek mendapatkan kesejahteraan yang sangat minim. Selain terjadinya PHK secara bertahap, sejumlah kesejahteraan lainnya juga dihilangkan, seperti gaji yang di atas UMK karena ada penghargaan masa kerja tak lagi diperlakukan, hingga beberapa fasilitas yang turut dipangkas. Tak hanya itu, Nanang juga membeberkan bahwa kebijakan no work no pay juga menjadi pertimbangan mereka. Ia menyebutkan jika para karyawan tidak di PHK, maka nasib para karyawan PT Biratek Industri tak bisa menjadi kreditor. Karyawan tak bisa menagih uang pesangon, bahkan tak dapat mengambil uang jaminan di hari tua untuk bertahan hidup. Banyak sama, Pak. Jadi awalnya kita bersama-sama itu. Sama-sama memutuskan kita menjadi kreditor. Dan konsekuensinya kalau kita mengajukan tagihan sebagai kreditor, itu salah satu syarat untuk bisa dinyatakan kita sebagai kreditor itu kita harus sudah ter-PHK. Dan itu sudah terkonfirmasi dengan pekerja dan itu sudah menjadi kesepakatan. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.